Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktatiana Yulewati dari kelompok 3. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang teori modern perdagangan internasional. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri Oktatiana Yulewati, lalu teman saya Dani Esti Naini, Khairul Anwar, Susilo Ahmad Fauzi. Saya akan membacakan tentang definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah transaksi dagang yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Bisa dilakukan antara perorangan dan perorangan, atau perorangan dengan perusahaan, atau perusahaan dengan perusahaan. Perdagangan internasional sendiri mampu mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam memproduksi barang, tergantung pada keterampilan atau kebisaan negara tersebut. Dalam kasus constant cost akan terjadi spesialisasi produksi yang penuh, sedangkan dalam kasus increasing cost terjadi spesialisasi yang tidak penuh. Yang perlu diingat di sini adalah spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat kecuali apabila disertai dengan kemungkinan menukarkan hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai teori Hecker-Ohlin. Teori ini sering disebut juga dengan teori HO. Pada teori modern perdagangan internasional ini dimulai ketika ekonomis Swedia, Eki Hecker, dan Pertik Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan pada teori sebelumnya atau teori keunggulan komparatif. Pada teori sebelumnya ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan antar negara. Namun pada teori ini tidak menjelaskan perbedaan yang jelas. Kemudian mulai dari sini, Ohlin dan Hecker memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Dalam teori ini menyatakan bahwa perbedaan produktivitas dikarenakan adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebutkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hipotesis dari teori HO ini. Yang pertama yaitu produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Kemudian harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian yang ketiga yaitu harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, demikian pula harga barang B di kedua negara cenderung sama pula. Kemudian yang keempat yaitu perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. Yang kelima atau yang terakhir yaitu masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori HO. Yang pertama, permintaan dan penawaran komoditas perdagangan mengalami perubahan karena variabel yang mempengaruhinya berubah. Yang kedua, teori perdagangan terbaru menyatakan bahwa pengetahuan adalah variabel penentu keputusan perdagangan dan investasi. Yang ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi, serta teknologi berubah dari waktu ke waktu. Yang keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Selanjutnya, kelemahan teori HO. Faktor produksi dan pasar produk memiliki masalah pada asumsi persaingan sempurna. Kesamaan teknologi yang digunakan kedua negara dalam memproduksi barang merupakan asumsi yang tidak valid. Asumsi tidak ada perubahan perpindahan faktor internasional. Asumsi suatu negara dalam berdagang melakukan spesialisasi pena untuk memproduksi suatu komoditi tidak sepenuhnya benar. Kesamaan harga faktor produksi.
Harga berbagai faktor produksi di beberapa negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportions H-O, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Baik, selanjutnya yaitu teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perbedaan antara permintaan dan penawaran menjadi penyebab terjadinya perdagangan antar dua negara. Contoh dari perbedaan permintaan adalah perbedaan selera dan pendapatan. Sedangkan contoh dari perbedaan penawaran adalah perbedaan di dalam jumlah dan kualitas dari berbagai faktor produksi, eksternalitas, dan tingkat teknologi. Nah, berbagai asumsi yang dipakai dalam analisis teori permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan sempurna, yang kedua yaitu faktor produksi yang tetap, yang ketiga yaitu biaya angkut tidak ada, yang keempat yaitu penuhnya kesempatan untuk bekerja, yang kelima yaitu teknologi tidak berubah, yang keenam yaitu biaya produksi yang meningkat, yang ketujuh yaitu kapital tidak berpindah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.